Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Guntur Maputra, teman-teman. Pada kali ini kita akan melanjut mata kuliah kita ya teman-teman ya, yaitu mata kuliah struktur data. Adapun pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu mengenai latihan program di struktur data ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran kita teman-teman. Ini dia tujuan dari pembelajaran kita ya teman-teman ya, yaitu mampu mengimplementasikan algoritma dan struktur data ke dalam program yang akan kita buat nantinya, yaitu program untuk mencari nilai akhir mahasiswa teman-teman. Adapun dia kasusnya seperti ini teman-teman ya. Kita akan buat ya program untuk menghitung presentasi nilai akhir mahasiswa berdasarkan ketentuan berikut ini ya teman-teman ya. Ini dia tampilan input programnya. Jadi kita akan buat variabel di sini, ada variabel NIM ya, nama, nilai absensi, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Kemudian ini dia tampilan outputnya. Akan ditampilkan lagi ya. Ini ada presentasinya ya. Nilai tugas 15% ya dari nilai tugas. Kemudian UTS 30% dari nilai UTS. Ujian akhir semester 35% dari nilai UASnya teman-teman. Selanjutnya nilai akhir ini akan menjumlahkan hasil jumlah dari absensi, tugas, UTS dan UAS ke dalam nilai akhir ya teman-teman ya. Sehingga nanti menghasilkan grade nilai dan keterangan berdasarkan logika yang kita buat ya teman-teman ya. Ini dia prosesnya ya teman-teman ya. Ini prosesnya. Seperti ini ya, nilai absen dia 20% ya atau 0,2. Kemudian nilai tugas 15%, 0,15. Nilai UTS dia 30% atau 0,3. Selanjutnya ada nilai UAS, dia diambil 35% ya teman-teman ya atau 0,35. Jadi dalam program koma itu pakai titik ya teman-teman ya. Selanjutnya akan ditampung di nilai akhir ini ya teman-teman ya, variabel nilai underscore akhir ini, yaitu penjumlahan dari nilai absen, nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS. Kemudian ini dia ketentuan grade dan keterangan dari nilai akhirnya. Nilai akhirnya itu mempunyai rentang seperti ini teman-teman ya. Jika dia lebih besar sama dengan 80 dan ya lebih kecil sama dengan 100, maka grade-nya A, keterangannya memuaskan. Kalau dia lebih besar sama dengan 70, maka grade-nya B, keterangannya baik. Lebih besar sama dengan 59, maka grade-nya C, keterangannya cukup. Selanjutnya, jika lebih besar sama dengan 50, maka dia grade-nya D, keterangannya kurang. Dan kemudian jika dia lebih kecil dari 50, maka akan mendapatkan grade-nya E dan keterangannya buruk ya teman-teman ya. Baiklah, di sini kita akan langsung ya mengetikkan ketentuan yang sudah ada di sini ya ke dalam bentuk programnya. Oke, baiklah teman-teman, kita akan buka di sini IDE kita teman-teman ya, yaitu DevC++. Bisa kita double klik di sini atau kita bisa menuju tombol start di sini, kita drag ya. Ini ya, upload sheet DevC++ ini. Ini dia. Bagaimana cara untuk melakukan instalasi dan settingnya bisa teman-teman lihat pada video di sudut kanan atas ini teman-teman ya. Kita klik di sini. Maka jendela dari DevC++ kita akan ditampilkan di sini. Kita akan buat ya file baru di sini, file new atau dia Ctrl N. Coba kita ketikkan kerangkanya, yaitu kita akan membuat yaitu mencari grade ya, grade nilai mahasiswa teman-teman. Ini kita bikin dia preprosesornya di sini dengan include Ustream untuk input outputnya teman-teman ya. Kita gunakan using namespace std titik koma. Kita bikin di sini fungsinya teman-teman ya, fungsi utamanya yaitu int main. Kita bikin bloknya di sini. Selanjutnya kita bikin sistem pause di sini teman-teman ya. Kemudian returnnya 0 titik koma. Oke, kita akan simpan dulu di sini teman-teman ya. Kita klik di sini file, save. Kita akan simpan di drive D ya teman-teman ya. Ini dia di folder struktur data yang sudah saya buat sebelumnya. Kita buat di sini foldernya, yaitu nama foldernya yaitu latihan mencari nilai akhir mahasiswa. Ini enter. Kemudian nama file name-nya kita buat dia yaitu presentasi underscore nilai mahasiswa. Save as TP-nya kita biarkan aja sini teman-teman ya. Kita klik sini save. Oke. Kita akan definisikan di sini variabel yang akan kita gunakan, yaitu dengan tipe datanya char ya, karakter nim ya. Kita kasih dia lengthnya 15 ya. Kemudian kita buat juga variabel nama, lengthnya kita kasih 20 di sini teman-teman ya. Ini titik koma. Coba kita buat tampilannya dulu, cout. Ini seperti ini teman-teman ya. Kita bikin headernya dulu nih, cout. Kita bikin program
menghitung nilai akhir mahasiswa. Ini seperti ini teman-teman. Cout. Ini STEMIC Royal kisaran. Kita copy lagi di sini teman-teman ya, penutup either-nya. Kita copy, Ctrl C. Kita pastikan di sini. Ini kita pastikan sini. Jangan lupa di sini kita bikin NDL ya teman-teman ya. NDL supaya enternya nanti, supaya dia nggak nyatu satu baris. NDL ini kita bikin 2 kali supaya enternya 2 kali, nih pindah barisnya. Selanjutnya di sini teman-teman kita akan tampilkan ya NIM mahasiswanya ya sebagai input di sini, yaitu dengan perintah cout. Ini NIM mahasiswa. Kemudian masukannya kita pakai dia perintah get ya sini teman-teman ya. Get di sini kita panggil dia di sini teman-teman ya, NIM yang sudah didefinisikan di atas ini teman-teman ya. Ini titik koma, kemudian kita panggil di sini cout. Ini dia nama mahasiswanya. Kita panggil dengan get di sini. Kita panggil variabel nama yang sudah kita definisikan sebelumnya di sini di atas ya. Kemudian di sini kita buat variabel baru ya teman-teman ya. Tipe datanya kita bikin di sini float, yaitu n_absen. Kemudian n_tugas di sini, n_uts dan n_uas di sini teman-teman ya. Seperti ini tipe datanya float ya. Coba kita copy aja ini. Kita Ctrl C. Kita paste. Ini dia untuk nilai absensi. Kita rubah variabelnya menjadi n_absen. Ini kita paste lagi. Ini dia nilai tugas. Kita ganti ini menjadi n_tugas. Paste lagi. Ini dia nilai UTS. Kita ganti ini variabelnya menjadi n_UTS. Kita paste lagi. Selanjutnya ini untuk dia nilai UAS ya sini teman-teman ya. Ini kita ganti dia variabelnya menjadi n_UAS di sini teman-teman. Oke ya. Selanjutnya sesudah kita buat di sini inputnya ya. Ada NIM nama, n_absen untuk nilai absensinya, n_tugas untuk nilai tugasnya, n_uts untuk nilai uts-nya, dan n_uas untuk nilai uasnya. Di sini kita akan buat prosesnya teman-teman ya. Kita buat di sini prosesnya, tapi sebelumnya kita akan buat variabel baru di sini, yaitu kita buat dia nilai _absen, yang mana dia nilai _absen ini sama dengan n_absen. Ini diambil ya 20% atau dia 0,2 di sini teman-teman ya, titik koma. Kemudian kita definisikan untuk nilai tugas di sini. Ini jangan lupa kita definisikan lagi di sini, yaitu nilai _tugas. Ini sama dengan n_tugas dikali ya, kita ambil 15% ya teman-teman ya, atau dia 0,15 ya sini. Kemudian kita buat lagi variabel baru, yaitu untuk nilai UTS-nya di sini teman-teman, nilai _UTS. Jangan lupa kita definisikan di sini dia nilai _UTS di sini. Ini kita buat sama dengan 30% dari n_UTS ya teman-teman ya. n_UTS diambil dia 30% atau dia 0,3 di sini teman-teman. Dari nilai UTS yang akan diinputkan di sini nanti. Selanjutnya kita buat lagi variabel baru untuk dia nilai UAS ya. Ini kita definisikan lagi di sini. Nilai _UAS. Ini sama dengan kita bikin n_UAS, kita ambil dia 35% teman-teman, yaitu 0,35 ya. Sini. Selanjutnya nilai _absen, nilai _tugas, nilai _UTS ini dan nilai _UAS ini akan kita tampung di nilai akhir ya. Nilai _akhir. Ini kita definisikan lagi di sini. Nilai _akhir ya. Ini sama dengan nilai _absen ditambah nilai tugas ditambah nilai _UTS di sini ditambah
nilai underscore was di sini teman-teman ya, titik koma. Itu dia prosesnya di sini teman-teman ya. Coba kita simpan dulu, kita jalankan ya. Execute, compile dan run di sini. Oh, di sini ada yang error di sini teman-teman. Ini dia. Coba kita ganti aja di sini masukannya menjadi cin ya teman-teman ya. Kita rubah aja ini gantinya menjadi cin di sini. Ini kita ganti aja ini. Oh, jadi cin, coba. Ini masukannya dengan menggunakan cin aja teman-teman ya. Ini kita ganti dia masukannya menjadi cin. Lebih besar di sini. Kita simpan, coba kita jalankan di sini. Execute, compile dan run ya. Ini salah lagi ya, bukan abses ya, tapi absen. Kita simpan lagi, coba kita jalankan lagi. Execute, compile dan run di sini. Oke, sudah berhasil di sini teman-teman ya. Ini sudah tampil ya, nggak ada masalah ya. Misalkan ini sudah berhasil sih teman-teman ya. Kita akan lanjut ya, kita akan buat logikanya di sini ya. Di sini dia prosesnya belum ditampilkan ya teman-teman ya, karena dia masih di sini proses ya, masih proses ini. Kita buat dia logikanya dulu ya. Jika di sini ya nilai underscore akhir lebih besar sama dengan 80 dan atau n ya, kita bisa gunakan n atau tanda simbol dan ini teman-teman ya. Ini sama saja ya, n atau dan di sini sama aja di sini. Dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 100, maka ini ya teman-teman ya, kita buat, maka kita akan buat di sini variabel baru ya. Di sini di char ya, yaitu untuk variabel grade-nya ya teman-teman ya. Grade di sini dan variabel keterangan di sini ya teman-teman ya. Ini maka grade-nya sama dengan dia A di sini teman-teman ya. Dan keterangannya ya yang ditampung di variabel ket itu dia memuaskan. Nih seperti ini. Coba kita simpan dulu, kita uji di sini ya. Kita uji ya teman-teman ya. Execute, compile dan run. Oh, ternyata ada error di sini teman-teman ya. Grade-nya di sini ya. Ini coba kita tambahkan di sini tanda asterisk ya teman-teman ya. Coba kita simpan, kita jalankan lagi. F11 kita ketik, keterangannya juga error juga di sini. Coba kita tambahkan di sini tanda asterisk ya atau bintang. Kita simpan, Ctrl S, kita jalankan lagi. Oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Coba di sini kita jalankan. Misalkan namanya si Putri. Nilai absensi misalkan ini. Oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Jadi ini belum ditampilkan di sini teman-teman ya. Maka tadi nggak ada tampilannya. Coba kita buat ini lagi ya. Kita copy aja nih. Kita copy, kita tambahkan di sini else, paste, Ctrl V. Ini kita hapus ya. Ini lebih besar sama dengan 70. Kita bikin grade-nya di sini B. Ini kita buat dia baik. Kita copy lagi yang ini, Ctrl C. Kita pastikan ke bawah di sini teman-teman. Ini untuk nilai underscore akhirnya dia lebih besar sama dengan 59 di sini teman-teman ya. 59 dia grade-nya kita bikin sini C. Cukup. Enter, kita paste lagi. Kemudian kalau dia nilai underscore akhirnya dia lebih besar sama dengan 50, maka di sini dia dapat grade-nya D ya, ditampung di variabel grade di sini ya, D. Ini keterangannya kurang. Kemudian kita paste lagi F ya, artinya selain dari yang di atas tadi ya, ini kita hapus saja. Berarti dia dapat grade-nya E ya teman-teman ya. Dan keterangannya kita bikin di sini buruk ya. Kita bikin buruk. Ini masih ditampung di variabel ini teman-teman ya. Jadi harus ditampilkan nanti outputnya, dipanggil lagi ya untuk menjadi dia outputnya atau dia tampilannya ke layar nanti di sini teman-teman ya. Ini dia.
Coba kita tambahkan di sini NDL ya untuk enter ya, 1 kali. Kemudian kita hapus di sini ya dengan sistem CLS di sini ya, supaya untuk menghapus layar di sini teman-teman ya, sebelum nanti kita tampilkan. Oke, kita akan buat dia outputnya di sini. Kita copy aja ini teman-teman ya. Ya, kita copy, kita letakkan dia ke sini ya. Ke sini kita letakkan counter paste, klik kanan paste. Nih. Ini kita ganti ya, presentasi ya, nilai akhir mahasiswa di sini. Kita tambahkan di sini. Ini kita tampilkan, kita buat outputnya teman-teman ya. Outputnya dengan perintah cout di sini. Ini untuk NIM mahasiswa. Kita panggil variabel NIM-nya di sini teman-teman ya, yang sudah diinputkan di sini tadi ya teman-teman ya. Ini dia. Ini tadi NIM ini dengan get di sini ya, yang sudah kita inputkan tadi ya. Kita panggil dia di sini ya, NIM ya. Kita bikin enter NDL titik koma. Kemudian kita bikin lagi dia untuk dia nama mahasiswanya teman-teman ya, nama mahasiswa ini ya. Kita panggil dia variabel namanya di sini, enter NDL. Selanjutnya kita tampilkan lagi dia untuk nilai absensinya di sini ya. Nilai absensinya yaitu yang diambil dia dikali 20% ya teman-teman ya. 20% dari nilai absennya. Ini nilai underscore absen. Ini seperti ini teman-teman ya. Ini dia. Kita ambil dari sini teman-teman. Ini ya. 0,2 atau 20% ya. Selanjutnya kita copy ini ya, Ctrl C, kita pastikan di sini ya. Ini untuk nilai tugasnya kita ambil dia 15% ya teman-teman ya. Ini 15%. Ini nilai tugas. Kemudian nilai UTS-nya. Ini 30%. Ini nilai UTS ya. Ini ya teman-teman ya. Oke, kita pasti lagi. Ini UTAS pula ini. Ini UTAS pula di sini teman-teman ya. Kita perbaiki ya UTS. Kemudian untuk nilai UAS-nya di sini, ini kita ambil dia 35% ya teman-teman ya. 35% ini kita ambil di sini. 35%. Ini untuk nilai UAS-nya ya. Ini kita tampilkan juga di sini untuk nilai akhirnya teman-teman ya. Ya, untuk nilai akhirnya di sini. Ini nilai akhirnya kita tampilkan. Ini dia teman-teman ya. Ini ya, dari sini ya teman-teman ya. Kita ambil ya. Ini jumlah dari nilai absen, nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS ditampung di nilai akhir ya. Kita panggil di sini dia untuk outputnya atau tampilannya ya. Kemudian kita tampilkan lagi di sini grade-nya teman-teman ya. Kita tampilkan di sini grade-nya. Ini berdasarkan logika ini ya. Rentang nilai ini ya teman-teman ya, ditampung di variabel grade ini ya, masing-masing ini ya. Coba kita akan tampilkan di sini grade ya. Kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk menampilkan keterangan di sini ya. Ini keterangan. Ini kita panggil dia variabel grade-nya di sini ya. Ini seperti ini ya, yang ditampung di sini ya, grade ini. Ini dia. Tetapi di sini jangan lupa kita tambahkan NDL ya teman-teman ya. Di step akhir ini ya. Kita copy aja ini. Kita paste ke sini, kita Ctrl V ya. Kita tambahkan di sini supaya nanti enter dia. Ini kita bikin juga enter lagi ini 2 kali teman-teman ya, supaya enternya 2 kali di sini. Coba kita simpan, Ctrl S, coba kita jalankan di sini teman-teman ya. Kita jalankan di sini.
Coba kita klik di sini execute, kemudian kita pilih di sini compile dan run. Coba kita buat di sini NIM mahasiswanya, misalkan dia NIM-nya 12 ya, 4567. Ini contoh aja. Misalkan namanya Cynthia Sari misalkan, enter. Dia nilai absensinya 100 ya, karena dia selalu hadir di sini. Kemudian nilai tugasnya kita buat misalkan 80. Nilai UTS-nya kita buat 82 misalkan. Nilai UAS-nya misalkan 85. Ini dia hasilnya teman-teman ya, outputnya ya. Ini nilai absensinya 120% dari 100 yang tadi sudah kita inputkan, dia tadi dapat 20 ya teman-teman ya. Ini dapat 20 ya. Kemudian nilai tugasnya tadi kita inputkan dia 80 ya teman-teman ya. Diambil 15%, dapatnya 12 di sini. Kemudian untuk nilai tugasnya dia 30% ya. Tadi kita ketikkan dia 82 ya teman-teman ya. 30% dari 82 dia 24,6 di sini. Kemudian untuk nilai tugasnya kita ketikkan tadi dia 85 ya teman-teman ya. Diambil 35%-nya sehingga menghasilkan dia 29,75. Dan nilai akhirnya ini merupakan jumlah dari nilai absensi, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS ya teman-teman ya. Kemudian grade-nya ini berdasarkan logika if ya teman-teman yang sudah kita buat tadi ya teman-teman ya. Maka dapat grade-nya A dan memuaskan di sini ya teman-teman ya. Nih. Coba kita ini ya, jadikan komentarin dulu teman-teman ya, supaya nggak dihapus yang di atas ini ya. Kita simpan, coba kita jalankan lagi, execute, compile dan run. Misalkan nih mahasiswanya kita buat dia 128765 contoh aja. Namanya si Dewi Satriani. Misalkan nilai absensinya dia dapat 87 ya teman-teman ya. Nilai tugasnya dia dapat ya 78 misalkan. Nilai UTS-nya dia dapat 75. Kemudian nilai UAS-nya dia dapat 79. Ini dia teman-teman ya. Maka dia dapat grade-nya B ya teman-teman ya, berdasarkan nilai akhir ini logikanya ya. Ini tampil karena kita tadi sudah menonaktifkan fungsi CLS-nya teman-teman ya, sehingga nggak dihapus di atas sini. Selanjutnya kita akan coba di sini pilihan untuk menginput data baru lagi teman-teman ya. Kita buat lagi ya. Ini kita aktifkan lagi nih, Ctrl / ya. Sistem CLS ini supaya terhapus nanti yang atasnya ya. Ketika di posisi ini kita simpan lagi. Kita akan buat di sini pilihan untuk menginput data baru lagi ya. Coba kita tutup dulu ini ya. Kita copy nih, letakkan di sini, Ctrl paste, enter. Kita bikin dia cout-nya ya. Misalkan kita bikin pilihannya ingin menginput data baru lagi, misalkan seperti itu. Pilihannya kita bikin misalkan Y atau N di sini. Kita buat dia variabelnya variabel baru ya teman-teman ya. Inputnya yaitu cin-nya yaitu pil ya di sini ya teman-teman ya. Untuk pil ya, untuk pilihan kita buat di atas dia. Kita tambahkan di sini karakter dia pil di sini titik koma. Coba di sini kita buat logika if-nya lagi. Jika ya pil di sini sama dengan diketikkan dia Y ya, atau ya ini bisa pakai ini atau pakai ini teman-teman ya, pakai OR juga ya, atau pakai ini pun bisa juga. Pil ketikkan dia Y kecil ya teman-teman ya. Kadang-kala user itu juga mau mengetikkan huruf besar atau kecil teman-teman ya. Kita bikin dia di sini dua syaratnya ya, Y besar atau Y kecil. Maka ya ini, maka di sini kita akan buat ya teman-teman ya kode untuk menghapus clear screen ya teman-teman ya, atau dia bersihkan layar, yaitu dengan kode sistem CLS di sini ini ya. Kemudian kita gunakan di sini yaitu kode goto ya. Labelnya di sini kita bikin awal ya teman-teman ya, titik koma, berarti kita menuju ke atas ini teman-teman. Ini teman-teman ya, ke sini ya, awal titik 2 di sini ya. Ini dia. Kemudian kita bikin juga dia ya untuk yang pilihan N ya teman-teman ya, atau dia tidak ya teman-teman ya. Kita copy aja di sini dulu, Ctrl C, kita paste di sini. Coba kita tambahkan di sini else ya. Ini kita ganti dia menjadi N besar, ini N kecil. Ini kita hapus dia karena dia selesai. Kita bikin dia labelnya selesai. Ini kita letakkan di sini teman-teman ya, selesai titik 2. Ini untuk pilihan N. Kemudian selanjutnya kita bikin untuk pilihan selain Y dan N ya teman-teman ya, else yaitu kita bikin dia di sini cout ya. Misalkan kode yang dimasukkan
salah misalkan teman-teman. Ini enter 2 kali teman-teman ya, NDL 2 kali di sini. Ini kita buat dia labelnya ya, go to ya, coba titik koma, kita taruh label cobanya di sini teman-teman ya. Ini coba titik 2. Coba kita simpan di sini teman-teman, file save ya. Kita jalankan execute, kemudian kita pilih di sini dia compile dan run. Coba kita jalankan, misalkan 5 siswa, misalkan 567832 contohnya. Namanya si Ani ya teman-teman ya, Ani Wardani. Ini seperti ini. Nilai absensinya kita buat misalkan dia 100 ya. Kemudian nilai tugasnya kita bikin dia 78. Nilai UTS-nya misalkan 80. Nilai UAS-nya misalkan dia 87. Maka dia dapat grade-nya A, keterangannya memuaskan teman-teman ya. Kemudian ingin menginput data baru, coba kita bikin di sini salah ya, misalkan ya F misalkan. Maka di sini ditampilkan kode yang dimasukkan di sini salah ya teman-teman ya. Coba kita bikin ingin menginput data baru lagi, misalkan Y kecil atau Y besar ya. Maka dia akan mengulang lagi di sini teman-teman ya. Tetapi di sini dia langsung ke nama mahasiswa di sini teman-teman ya. Coba kita perbaiki dulu ya. Di sini kita tambahkan di sini kodenya ini FF plus ya, std ya teman-teman ya. Ini titik koma. Jadi ini berfungsi untuk menghapus plus ini dari input buffer ya. Ini teman-teman ya. Kita simpan, coba kita jalankan lagi, execute, kemudian kita pilih di sini compile dan run ya. Ini dia. Kita ketikkan ini mahasiswanya misalkan ini namanya si Andini misalkan. Contoh, nilai absensinya misalkan dia dapat 87, kemudian nilai tugasnya misalkan dapat 76, nilai UTS-nya dapat 80 ya, nilai UAS-nya dapat dia 82. Ini dapat ini seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan dia salah, misalkan kita bikin G, maka dia akan tampil kode yang dimasukkan salah. Kalau misalkan dia Y, enter, maka akan kembali ke nim mahasiswa teman-teman ya. Ini bisa diisi lagi ya. Misalkan ini ya, tugasnya kita bikin dia 78, ini dapatnya 75, seperti itu contohnya teman-teman ya. Ya, dapat itu ya teman-teman ya, dapat nilai ini. Kalau kita ketikkan sini N, maka dia keluar program di sini teman-teman ya. Jadi ini coding yang sudah kita ketikkan ya teman-teman ya, untuk mencari presentasi grade nilai mahasiswa ya, dari yang materi yang sudah kita bahas sebelumnya teman-teman ya, di konsep algoritma dan struktur data ya. Di sini teman-teman ya, sudah kita jelaskan di konsep algoritma dan struktur data, yaitu prakteknya ya, sudah kita bahas. Ini dia pengembangannya untuk latihan mencari presentasi nilai mahasiswa. Selanjutnya di sini teman-teman, jika ada pertanyaan ya, silakan diketikkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Mungkin ada juga masukan dan saran ya, silakan diketikkan di kolom komentar. Mungkin itu aja dulu mengenai latihan kita ya, untuk mencari presentasi nilai mahasiswa. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Silahkan dipraktekkan di komputer ataupun laptop teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Guntur Maputra dengan klik like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel Guntur Maputra. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.